Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang para audiensi. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku moderator dalam pembahasan aplikasi umum berbagi pakai SPBE kali ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya membawakan sebuah pantun Betawi. Selamat siang Cang Cing Nyak Babe. Kenalin nih Aye, adeknya Bang Akmal. Marilah kita belajar SPBE demi pelayanan pemerintah yang optimal. Mudah-mudahan nggak garing ya pemirsa. WK. Oke, saya perkenalkan tim kami. Pak Atfi Setiadi sebagai koordinator, Pak Miko sebagai notulis, dan pemapar dalam pembahasan kita kali ini, Ibu Eva Rasi Wahidin, masuk Basarnas pada tahun 2015, saat ini menjabat sebagai Peranata Komputer Pelaksana pada Subkoor Aplikasi Sistem Informasi, admin dan ahlinya pada aplikasi Simasda, dan terakhir kemarin terlibat juga dalam webinar Pusdatin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita dengarkan pemaparan dan penjelasan tentang aplikasi umum berbagi pakai SPBE oleh Ibu Eva. Kepada Ibu Eva, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap, terima kasih Mas Arif. Saya ambil alih dari sini. Sebelumnya saya berpantun terlebih dahulu. Jalan ke pasar membeli ayam. Mampir toko bangunan membeli bata. Indonesia ulang tahun ke-76. Yuk sama-sama kita tingkatkan nilai SPBE kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrilina Eva. Saya pemapar untuk domain aplikasi umum berbagi pakai. Saya share screen dulu. Oke. Nah, dari tadi kita sudah mendengarkan SPBE. Apa sih itu SPBE, Bapak Ibu? Kita akan mengenal lebih dekat apa itu SPBE. SPBE adalah SPBE. Sebentar. Apa itu SPBE? SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Itu adalah sistem yang telah dibuat oleh pemerintah. Sistem ini apa sih tujuannya? Sistem ini memiliki dua tujuan, yaitu meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Yang kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya. Pemerintah membuat suatu sistem. Sistem itu ada tujuannya. Apakah ada manfaatnya? Jangan khawatir, ada dong. Apa sih manfaat SPBE? Kita punya 5 manfaat SPBE. Ada 1, meningkatkan efisiensi anggaran untuk pembangunan pemerintahan berbasis elektronik. Yang kedua, mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Yang ketiga, mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai. Keempat, meningkatkan utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi. Dan kelima adalah terwujudnya keamanan informasi pemerintahan. Sistem ada, tujuan ada, manfaat ada. Terus apa yang mencakup SPBE ini? SPBE ini memiliki 14 komponen yang diimplementasikan. Komponennya adalah 1, layanan SPBE. Yang kedua, proses bisnis. Ketiga, data dan informasi. Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan, arsitektur SPBE, manajemen, SDM, peta rencana,
rencana dan anggaran, kebijakan internal, pemantauan dan evaluasi SPBE, dan terakhir adalah audit TIK. SPBE ini memberikan layanan kepada pengguna SPBE, baik secara internal maupun secara eksternal, yaitu ke masyarakat. Nah, untuk memudahkan pemberian layanan itu sangat-sangat diperlukan sebuah aplikasi yang dinamakan aplikasi SPBE. Dan itu akan kita bahas, apa itu aplikasi SPBE. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE. Mengapa kok sekumpulan program komputer? SPBE ini melayani berbagai macam layanan internal maupun eksternal. Contohnya dalam internal saja, kita memiliki layanan untuk keuangan, layanan untuk perencanaan, barang dan jasa. Nah, di setiap layanan itu, pemerintah menghadirkan aplikasi yang membantu. Makanya itu gunanya aplikasi SPBE. Aplikasi SPBE ada dua, aplikasi umum berbagi pakai dan aplikasi khusus. Nah, pada aplikasi umum berbagi pakailah akan kita bahas lebih detail. Aplikasi umum berbagi pakai adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat atau pemerintah daerah. Apa itu maksudnya, Bapak Ibu? Bapak Ibu, aplikasi ini adalah satu aplikasi yang dibangun oleh pemerintah yang memiliki standar khusus SPBE, gunanya untuk membantu layanan SPBE, dan aplikasi ini digunakan secara bagi pakai, dalam artian tidak digunakan hanya untuk satu internal saja, tetapi untuk semua instansi pusat maupun instansi pemerintahan daerah. Menurut Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik pasal 37, setiap instansi pusat dan pemerintah daerah harus menggunakan aplikasi umum. Wah, aplikasi umum berbagi pakai sudah dicantumkan ke dalam Perpres nomor 95. Kenapa? Ini cerita. Semula kita atau Indonesia memiliki 630 instansi pusat dan daerah. Wah, sebanyak itu, 630 itu menghasilkan 27.400 aplikasi dan data. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, 27.400 aplikasi. Berapa anggaran yang keluar sebanyak itu? Nah, itulah gunanya sistem SPBE ini. Semula 27.400, setelah kita menggunakan sistem pemerintah berbasis elektronik, aplikasi itu kita convert, kita mapatkan menjadi 50 aplikasi umum dan 50 database sektoral. Sesuai dengan manfaatnya ya, efisiensi anggaran. Jadi aplikasi itu yang 27.400 yang berisi aplikasi duplikat-duplikat itu kita bisa jadikan satu menjadi aplikasi umum yang berbagi pakai. Jadi tidak hanya digunakan satu instansi saja, tapi di berbagai macam instansi. Acuan kebijakan atau standar terkait. Untuk aplikasi umum berbagi pakai sudah mengacu pada Perpres 95 tahun 2018. Tetapi untuk pelayanan SPBE kita memiliki berbagai macam pelayanan. Dari berbagai macam pelayanan, tidak mungkin dong kita membuat satu aplikasi doang. Contohnya pelayanan penganggaran. Masa kita membuat satu aplikasi untuk berbagai macam. Nah, pelayanan penganggaran satu atau perencanaan satu. Lah, disitulah kita buat sebuah kebijakan atau standar terkait. Contohnya UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Perpres 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Perkominfo 14 tahun 2016
tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah bidang komunikasi dan informatika. Dan ini adalah salah satu kebijakan yang telah dibuat untuk aplikasi sesuai dengan layanannya. Nah, kebijakan sudah. Aplikasi apa sih yang di Basarnas? Untuk di Basarnas, kita sudah menggunakan 20 aplikasi umum berbagi pakai, Bapak Ibu. Ada RKKL, Smart DJA, Krisna, Imonev, yang Bapenas, Sakip Review, Span Lapor, Sirup, Simak BMN, aplikasi Tunkin, GPP Satker, Saiba, aplikasi SAS, Persediaan, Simantap, Omspan, Siman, Simfoni, Elapkip, dan SAPK Kepegawaian dan LPSE. Dari Bapak dan Ibu ini, dari di antara berbagai macam aplikasi berbagi pakai nih, pernah dengar nggak dari 20 ini? Pasti yang dengar aplikasi Tunkin ya. Wah, itu udah terbayang-bayang tuh kalau aplikasi Tunkin. Pasti yang kita sering dengar adalah salah satunya seperti LPSE, ataupun Sirup, atau Saiba. Secara teoritis udah kebijakan dan aplikasi. Nah, untuk kondisi saat ini bagaimana? Untuk kondisi saat ini di Basarnas, saya memiliki 3 unsur. Saya kelompokkan menjadi 3 unsur. Aplikasi, kebijakan, dan pemantauan evaluasi. Untuk aplikasi kita sudah memiliki atau memakai sebanyak 20 aplikasi berbagi pakai milik pemerintah. Untuk kebijakan, unsur kebijakan apa sih Mbak unsur kebijakan itu? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Untuk unsur kebijakan, kebijakan aplikasi umum berbagi pakai. Apa itu? Yaitu payung hukum dalam penggunaan aplikasi umum berbagi pakai pada instansi pusat maupun pemerintahan daerah. Manfaatnya 1, pengaturan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai. 2, pengaturan tusi atau peranan unit kerja dalam pengembangan layanan SPBE. Dan ketiga, pengaturan integrasi aplikasi umum berbagi pakai dengan aplikasi SPBE lainnya. Nah, yang menjadi concern kita adalah apakah di instansi kita sudah mengakomodir kebijakan terkait aplikasi umum berbagi pakai. Itu yang menjadi tanda tanya. Maksudnya apa, Mbak? Maksudnya apa? Yuk kita ulas. Saya kasih contoh sebagai berikut. Contohnya, pada Perpres 29 tahun 2014 tentang Sakip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Itu adalah kebijakan dari pemerintah. Nah, itu adalah layanan penggunaan untuk aplikasi Sakip. Nah, dari Basarnas kita memiliki juga kebijakannya yaitu Peraturan Kepala Badan SAR Nasional nomor 9 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan SAR Nasional. Contoh lainnya, Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa. Nah, untuk Basarnas kita sudah membuat kebijakan untuk internal yaitu Peraturan Kepala Badan SAR Nasional nomor 8 tahun 2014 tentang layanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik atau LPSE di lingkungan Badan SAR Nasional. Selanjutnya adalah Perka Antri nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas. Nah, untuk kebijakan ini apa dari Basarnas? Apalagi kita baru akan memakai aplikasi Srikandi. Itu adalah aplikasi yang baru di-launching oleh pemerintah sekitar bulan Oktober atau November tahun 2020. Aplikasi umum berbagi pakai untuk arsip dinamis. Nah, ini yang akan menjadi concern kita. Sudah ada aplikasi umum dari pemerintah. Sudah ada kebijakan untuk aplikasi itu. Nah, yang menjadi concern dari kita adalah
kebijakan untuk instansi kita sendiri, kebijakan secara internal dalam penggunaan aplikasi umum berbagi pakai. Apabila salah satu aplikasi belum memiliki kebijakan, kita atau Basarnas lebih baik atau diupayakan untuk membuat kebijakan untuk aplikasi tersebut. Aplikasi sudah, kebijakan sudah. Sekarang poin atau unsur pemantauan dan evaluasi. Apa itu pemantauan dan evaluasi? Pemantauan dan evaluasi itu, satu, mensosialisasikan dokumen pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan seluruh aplikasi umum berbagi pakai. Yang kedua, mendokumentasikan seluruh proses tata kelola yang dilakukan dalam implementasi penggunaan aplikasi umum berbagi pakai. Yang ketiga, mendokumentasikan pengendalian, penilaian secara kuantitatif, serta evaluasi secara berkala terhadap aplikasi umum berbagi pakai. Dan yang terakhir, melakukan peningkatan kinerja aplikasi umum berbagi pakai sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi. Nah, ini termasuk dalam indikator untuk penilaian SPBE kita, Bapak Ibu. Pemantauan dan evaluasi, mensosialisasikan. Dalam arti, apabila suatu instansi itu akan menggunakan aplikasi ini, contohnya SIMAK BMN. Nah, di instansi itu wajib tuh sosialisasi untuk unit terkait. Tapi tidak hanya sosialisasi Bapak Ibu. Jangan lupa mendokumentasikan penggunaan. Dapat aplikasi sudah. Melakukan atau penggunaan aplikasi sudah. Terakhir nih Bapak Ibu, hasil review atau laporan secara berkala. Dan itu sampai saat ini belum atau Pusdatin belum menerima hasil laporan atau review secara berkala dari direktorat pengguna aplikasi umum berbagi pakai. Nah, itu yang sangat kami harapkan kepada pengguna untuk selalu membuat laporan dan selalu dilaporkan kepada kami. Kesimpulannya, membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Nah, itu udah dari 3 unsur. Aplikasi, kebijakan, pemantauan, dan evaluasi. Aplikasi kita sudah mendapatkan atau sudah kita gunakan. Kebijakan, nah kita harus dalam artian mengkokohkan, membuat kebijakan untuk penggunaan aplikasi tersebut. Apabila kebijakan sudah dibuat, jangan lupa terakhir pemantauan dan evaluasi, sosialisasi, penggunaan aplikasi, dan hasil laporan secara berkala penggunaan aplikasi. Nah, itu akan poin membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan handal akan bisa kita dapatkan. Izinkan saya untuk bernyanyi ya. Satu-satu SDM yang kompeten, dua-dua TIK terintegrasi, tiga-tiga pelayanan publik terpadu, 1, 2, 3 SPBE Basarnas menuju handal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemapar atas penjelasannya. Semoga semakin membuat kita lebih mengerti terkait aplikasi umum berbagi pakai. Untuk sesi tanya jawab akan dipersilahkan beberapa orang penanya pada sesi kita kali ini.
Oke, saat ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk pada kesempatan pertama, namun tidak menutup kemungkinan audiensi yang lain dapat mengirimkan pertanyaan lainnya yang akan kami jawab setelahnya. Ini ada pertanyaan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari dengan Pak Idam. Pertanyaannya, dengan adanya Perpres nomor 95 tahun 2018 ini, artinya semua aplikasi umum berbagi pakai yang sudah ada sehingga Basarnas tidak perlu membuat aplikasi sejenis yang sifatnya administratif. Oke, mungkin bisa dijawab Ibu Eva. Waktu dan tempat dipersilahkan. Siap, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, perlu kita garis bawahi. Perpres 95 tahun 2018 mengenai penggunaan aplikasi umum tahun 2018. Nah, kita SPBE ini memiliki berbagai banyak layanan, contohnya perencanaan, barang dan jasa. Nah, apabila dalam artian gini, apabila kita belum ada nih aplikasi umumnya, kita boleh menggunakan aplikasi sejenis. Contohnya, sebelum kan kita baru launching aplikasi Sri Kandi November 2020. Nah, sebelum aplikasi Sri Kandi muncul, saya sudah buat, Mbak, istilahnya saya instansi nih, saya sudah buat aplikasi sejenis Sri Kandi. Kita boleh menggunakan, tetapi perlu digarisbawahi, kita boleh menggunakan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum itu muncul. Yang kedua, apabila aplikasi ini di bawah Sri Kandi, oke, kita gunakan aplikasi Sri Kandi. Tapi apabila aplikasi ini di atas dalam artian pengembangannya lebih dari Sri Kandi, kita boleh menggunakan asal diperbolehkan atau menurut pertimbangan dari Kementerian Pan-RB maupun Kominfo, seperti itu. Oke, siap. Ada pertanyaan selanjutnya dari kantor SAR Ternate. Apakah menurut tim berbagi pakai SPBE perlu diadakannya tim SPBE per masing-masing baik di bidang perencanaan kebijakan supaya up to date, pemantauan evaluasi dan review, di mana tim pusat digabung dengan tim yang berada di daerah, mix tim SPBE. Apakah memungkinkan? Monggo dijawab Mbak Eva. Sebenarnya tim SPBE itu mau pusat mau daerah sama. Dalam arti kita SPBE tujuannya apa sih? Tujuannya otomatis meningkatkan nilai SPBE Basarnas gitu. Mau tim pusat, mau tim daerah, seperti itu. Goal kita itu apa? Goal kita itu untuk meningkatkan nilai SPBE kita. Contohnya kalau tahun lalu 3, masa kita 3 terus? Paling enggak kita harus di atas 3. Nah, mau tim pusat, mau tim daerah itu sama saja. Yang penting goalnya tercapai. Tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi berjalan seiringan. Bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eva atas penjelasannya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin setelah ini jika ada pertanyaan lagi yang masuk akan kami jawab lewat chat juga ya, karena berhubung waktu yang sangat terbatas. Dari pembahasan tadi bisa saya simpulkan bahwa yang pertama, aplikasi umum berbagi pakai sudah dipakai dan diaplikasikan di Basarnas. Namun baru beberapa saja yang sudah memiliki kebijakan internal terkait penggunaannya di Basarnas. Lalu yang kedua, masih ada duplikasi fungsi dari aplikasi umum berbagi pakai yang diterapkan di Basarnas. Lalu harusnya penerapan aplikasi umum berbagi pakai tidak hanya penggunaan saja, namun harus dibuat kebijakan pendukungnya, integrasi datanya, serta dilakukan monitoring, evaluasi, dan review atas penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Lalu beberapa aplikasi berbagi pakai ketika sudah ada aplikasi umum berbagi pakai, kita tidak perlu membuat aplikasi yang serupa, kecuali ada atau terdapat fitur lain yang belum ada pada aplikasi umum berbagi pakai dan fungsinya sangat penting bagi internal Basarnas. Demikian yang dapat saya rangkum pada pembahasan kali ini. Terima kasih atas waktunya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om.